صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum. Cek, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai dan para asatidzah, segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Fatoni selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Gunung Sindur, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mahdi selaku Ketua MUI Desa Rawakalong, Al-Mukarram Al-Ustadz Kang Deden Ketua DMI Kecamatan Gunung Sindur, dan segenap para guru yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Gunung Sindur, abang saya Bang Ustadz Haji Jamaluddin SIP MSI beserta istri. Yang sama kita hormati Bapak Kades Rawakalong, abang saya Bang Haji Wardi beserta ibu. Dan yang sama kita hormati Sekdes Rawakalong Bapak Haji Sawani SH, dan para kadus sedesa Rawakalong, Bapak RT RW Sohibul Wilayah Kampung Ciater, dan juga Ketua Majelis Taklim dari berbagai Majelis Taklim sedusun Ciater, dan juga para guru yang lainnya, orang tua, para tokoh yang gak kesebut karena cuma 9 yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang sejam setengah. Udah tengah malam, yang enak kita singkat aja, doa langsung makan. Setuju? Setuju. Puji syukur malam ini kita panjatkan kehadirat Allah. Saya bisa hadir dan silaturahim dengan jamaah warga Kampung Ciater dan jamaah Masjid Jami Nurul Huda, yang insya Allah peringatan Maulid malam ini dalam rangka tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447H, mempererat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nunduk dikit bang.
Rawakalong, 5 Oktober 2025. Alhamdulillah. Kori kita lupa kesebut Ustadz Mujiono SH, ya Allah mantul dah. Dan juga Bang Herman Baya, Ketua RT. Kemarin lagi Bang Herman, ada lagi mana? Herman Sule, ya Abang DKM. Tuh ada semua dah di situ tuh. Foto lu mana Blak? Nggak ada. Kagak ada orang foto di depan, bukan cablak. Oh iya. Dadakan ini Ge. Ya. Ngenes amat Blak. Doain MC kita Bang Cablak sehat selalu. Amin. Dan juga kita doain umurnya panjang. Amin ya Allah. Sampai kiamat kurang seminggu. Dan insya Allah langsung jadi presiden. Presiden apa Guru? Lah iya rakyatnya setan semua. Tinggal dewek-dewek loh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Maulid merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya Bu. Ya Bu. Apaan? Au. Ngaji nenek-nenek, gurunya masih ada, ya tahu. Beliau Rasul adalah sosok manusia paripurna. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Nabi. Pak Ustadz, saya kan ini guru, Rasulullah ngajar. Maka mulialah sebagai guru. Kenapa? Karena guru profesi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kecilin guru. Apalagi sampai dikata guru beban negara. Ya kan? Pak Ustadz, saya kan ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Beliau cinta dan sayangnya terhadap umat, dunia dan akhirat. Wajar kalau malam ini kita buat cecek nangka Belanda, becek-becek jalan juga. Artinya bikin acara peringatan maulid karena kecintaan terhadap Rasulullah. Rasulullah Ibu, kalau kita bandingkan cinta kita dengan Rasulullah, Rasulullah dengan kita jauhnya luar biasa. Mana buktinya kecintaan Nabi terhadap umat? Nabi sayangnya sampai dari dunia sampai akhirat dibuktiin sama Nabi, enggak pakai kaleng-kaleng. Waktu beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kabarnya? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawahmu yang mulia segera dicabut. Apa pendapatmu Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Dan jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Luar biasa Bang. Nabi bertanya. Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi. Allah bilang, Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Allah bilang, hei Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa po. Tapi Nabi enggak egois, Nabi enggak langsung girang, mentang-mentang dijamin masuk surga lebih dulu. Enggak, mentang-mentang dapat privilege, girang gitu. Mentang-mentang dapat tunjangan sebulan 100 juta, sehari 3 juta. Enggak langsung joget-joget. Bu, ini jaminan surga. Rasulullah enggak pakai girang banget, enggak. Tapi Rasulullah bilang lagi, ya Rob, itu jaminan buat saya, nggak peduli saya mah, yang penting umat saya. Jaminannya apa? Allah bilang lagi, Ibu, tenang Muhammad, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah, luar biasa. Nabi masih belain umat. Masih mikirin kita po. Nabi tuh. Nabi. Iya nyaut apa? Masih mikirin kita. Enggak mentang-mentang udah dijamin duluan. Langsung girang gitu. Hore. Enggak tuh. Iya bener Bu. Iya Bu.
Sayangnya dunia akhirat, waktu mau wafat luar biasa Nabi sayang sama kita. Detik-detik mau dicabut nyawanya, lagi sakaratul maut sampai ngomong kepada Allah, ya Rob, inikah sakitnya sakaratul maut umat saya yang dirasakan nanti? Apa kata Rasulullah? Kalau memang sakitnya begini, limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umat saya. Limpahin ke saya aja ya Rob. Limpahin, jangan umat saya ngerasain sakaratul maut begini. Nabi, Nabi. Nabi. Enggak nemu udah. Mau wafat nyari-nyari kita. Ummati, do Nabi. Mau wafat nyari-nyari kita. Lain sama kita kalau mau mati. Lagi sekarat anak kita kumpulin. Mat, Sin, Roh, J. Kumpul-kumpul. Hadi lu bilangin yang bontot. Romannya babak udah gak kuat bawa penyakit. Sini babak mau ngomong sama lu. Ngumpul ya. Hadi lu bilangin semua. Romannya babak udah gak kuat bawa penyakit. Sini kumpul. Kalau memang babak udah gak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual, Ji. Mau ngapa Bak? Punya Cina. Lah kita mau mati masih banda yang dipikirin, Pok. Nabi tuh, Nabi mikirin kita. Nabi. Sayangnya bang luar biasa. Di dunia sayangnya dibuktiin, di akhirat dibuktiin lagi. Kagak percaya, ada ceritanya. Nih saya ceritain. Ini sebenarnya cerita rahasia, Cing. Bagaimana rahasia kan mau diceritain. Iya, di teater doang nih saya ngomong. Tempat lain enggak? Ngomong juga. Ya sama baik kata gitu mah. Jangan bilang siapa-siapa ya. Oke siap guru. Jangan bilang siapa-siapa nih saya ceritain. Bu, Bang, nanti nih ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat. Semua makhluk mati. Kagak ada yang hidup termasuk malaikat mati. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol, Cing. Rebah semua. Loh, kiamat siapa yang berani nempil? Mana itu pemimpin-pemimpin yang zalim, yang suka naikin pajak buat rakyat? Enggak ada yang bangun, bang, rebah semua. Lah kiamat, ini kan cerita kiamat lah, jangan baper. Serem, kiamat, jangan baper lah, ini cerita kiamat lah, jangan baper lah. Serem. Jangan baper lah ya, jangan baper lah. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah, kagak ada yang bangun, bang. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, po. Emang udah pantas banget, nggak ada lagi. Lalu Allah bangkitkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, Bu. Diatur bagi tugas. Apa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian nyiapin besek siapa? Yang bagian ngamplopin guru-guru siapa? Panitia diatur. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob. Tugas ente siapin surga Ridwan. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, OTW. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci.
Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Ya Allah, itu leher botol kenapa kecil bang? Dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata nih manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap 86. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Bu, apa sih Nek? Ya Allah, Jibril sama Mikail bang suruh turun ke alam nih nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran lah, kiamat. Ribet nyarinya. Di tengah jalan akhirnya Jibril sama Mikail jokongkok. Ya kalau bahasa kita po, kata malaikat Jibril, Mikail ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Bagaimana nyarinya udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari gunung sindur aja nggak nemu ini. Rata udah. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Memang ada guru Google Map? Gak ada lah, gak ada. Udah kiamat. Terus bagaimana urusannya? Kita sujud aja nya Jibril, Mikail, ngapa? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud, dengan izin Allah ibu itu terbuka bang kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Cius lo. Itu cius saya tambahin doang bang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Di situ keluar ibu dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa yang diucapkan Jibril? Kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita orang Ciater. Alhamdulillah. Ya Allah po, kata malaikat Jibril, mohon maaf Muhammad, umat lu kayaknya sih masih rebah semua nih, gue sih kagak tahu urusannya. Gue mah tugas gue bangunin doang dari kuburan ini. Ayo udah kita berangkat yuk. Berangkat kemana Jibril? Ke surga. Suruh siapa? Allah yang nyuruh. Udah yuk berangkat kemon. Akhirnya malaikat Jibril bu ngajak Rasulullah OTW ke surga, naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk. Sesuai aplikasi sampai ke surga. Di dalam surga Rasulullah ibu kayak orang gak betah bang, bengong. Nabi di surga mukanya rada galau, bete, gabut. Kan yang punya surga gak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Gak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Dapat tunjangan gede, kursi empuk. Gaji naik lagi, enak lagi. Itu mah DPR ya, beda. Saya mau udah enak ya Rob, udah enak di surga, udah pokoknya udah nikmat banget. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah di surga. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Mau apa sekarang kau Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya ya Rob. Saya mau nengokin umat saya. Rasulullah ibu bapak udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Kagak nemu yang model begini. Kagak, udah nggak nemu. Udah masuk DPR mah lupa. Di demo aja nggak nongol, ya kan? Nggak keluarin ajong dah. Akhirnya rame kan pada demo, ya bu,
Coba demo pertama 25 Agustus kemarin ditemuin ya kan, direspon enak, nggak bakal ada jadi kerubutan, nggak bakal ada jadi kerusuhan. Tuh begitu maksudnya. Makanya kalau ngomong biar bener yang enakan dikit bikin statement. Orang yang mau bubarin nih DPR itu orangnya mental tololnya sedunia kan PA itu kok. Ya kan. Akhirnya rakyat marah, akhirnya rame demo di mana-mana, akhirnya demo ditunggangin, akhirnya rame penjarahan di mana-mana. Bapak Roy Suryo lagi nyari ijazah Pak Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Saroni? Bu, Rasulullah di dalam surga keluar po nengokin kita. Nah baru kita nih manusia seluruhnya dihidupin lagi. Hari kebangkitan tiba. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dikumpulin lagi jadi satu sama Allah. Dihidupin lagi. Saat itu kita butuh pertolongan. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak po. Bini gak kenal laki. Sudahan laki dah. Nggak bakal kenal sama bini di sono. Masing-masing bawa diri. Biar kata kita semuanya saling kenal. Kagak ada. Masing-masing repot dan sibuk dengan masing-masing dirinya. Saat butuh pertolongan, matahari sejengkal di kepala kita. Panas udah pasti. Aus udah pasti. Po kita mati kagak bawa air di sono. Nyari air kemana? Ayo. Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup nggak nemu di sana po, apalagi galon isi ulang kagak ada. Saat butuh pertolongan kita ngadu rame-rame kita datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami, cucu lagi kesusahan. Nabi Adam po ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga. Nggak boleh makan buah khuldi, gombat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang. Diusir dari sorga. Model kayak kita bang, dosa banyak pengen masuk. Kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam karena rayu-rayu Ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Akhirnya kan yang namanya banyak kemauannya kan Ibu Hawa ngerayu-ngerayu. Maka jangan heran ada bahasa Hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Bu, Nabi Adam dirayu-rayu sama bininya. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Buah holdinya mam. Tuapin ya, tuapin. Deh kolokan banget. Akhirnya kerayu bu. Nabi Adam makan buah holdi. Laki biar kata kumisah kayak pagar kecamatan. Kalau kena kegodaan perempuan teklok udah kita. Nabi Adam aja kerayu. Akhirnya dimakan buah holdi. Nyangkutlah di tenggorokan buah holdinya. Maka kaum Adam bapak-bapak ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, bang, ini buah khuldi ya. Tapi Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan, Ibu Hawa ngikut makan juga, tapi nyangkutnya nggak di leher, nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Tuh, syukur po, nyangkut di dada. Bagus ya. Bagus. Coba menyangkut di dengkul. Ya ribet lah. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul dulu. Mimi tayang Mimi lah, ribet po. Ribet udah urusannya. Ribet udah. Alhamdulillah nyangkut di dada. Nyampe di dada tebelah dua. Bersyukur po tebelah dua. Malah kalau satu doang kayak tumor. Bagus itu desainnya luar biasa. Allah yang mendesain bu, anti penyok. Anti karat, anti lumut, anti pecah. Higienis. Cuman gampang ngamplay. Maaf. Bibir lu ngampleh. Oh, maksudnya biar jelas. Kan lebah ngamplehnya itu kan lebah lurah Ya pisan. kan gua nyata elu. Iya. Nama itu kadar lurawarsa. Lurah warsa. Iya yang udah basi. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Jangan sama gua dah. Gua ribet ini tanggung jawab di hadapan Allah. Coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin dia orang Jawara.
Ngadep rombongan kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Masalah emang dulu bahasanya Aduh mamang. mang, nanaunan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Gunung Sindur. Kata Nabi Nuh, jangan sama gue juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa tuh. Satu-satunya bocah si Kanan gue ajak naik getek, dia kagak mau. Jemuan kelebuk ngikutin orang kafir. Jangan mau gue dah, nosono aja ke Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja bang. Jangan sama gue. Jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu. Bang, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita. Mau bohong sebenarnya jadi lalab. Kagak nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Ono masuk ini cakep. Ya Allah, Nabi Ibrahim katanya jangan sama gua, coba datang sama Nabi Isa no. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame kita ke Nabi Isa po, ini bisa tolongin apa? Nabi Isa dari jodoh godek aja jangan sama gua, jangan dah kata gua jangan. Gua Nabi paling miskin, gua bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak berani, Nabi Isa nggak bisa nolongin, nggak punya bini, maka Nabi Isa nggak punya bini, Nabi Isa nggak punya bini, tukang lighting diomelin. Baru kali ini tuh seujek-ujek tukang lighting diserbu nenek-nenek. Wah, ras terkuat sedunia. Lu so tahu. Lu emak, satu emak aja kita ribut lawannya. Iyalah, laki, blak, palanya 2, empuan kan. Maksudnya apa nih? Bininya, apa namanya? Kalau ngomong yang jelas ini live streaming. Gua tahu. Iya maksudnya pala Itu apa? nggak ada resiko gua, biarin streaming. Enggak maksudnya pala Ini ini mas. didengar sama istana, nggak apa-apa. Gua Ini mah mau pala. lu takut. Pala. Pala, laki pala. palanya 2. Oh, laki palanya Perempuan 2. mulutnya 2. Harap paham mah ngeri itu mah. Lagian lu mancing-mancing aja, suwe banget. Apa sih? Enggak. Begini mohon maaf, Apa kalau tuh? nengoknya jangan deket lurah. Emang apa? Jangan kan situ. Sayang dari maghrib nggak dikasih kue, apalagi situ jangan nengok kemari kagak enak. Ini gak apa-apa Black nih, lu kan kekurangan ion, ini Iya. minum ini. Ini apa nih? Oh Pokari. Pokarin, ya. Lu nih bolu pecah-pecah minum ini. Blak, ini mulut lu pecah-pecah. Kenapa ke? Oh, Iya emang, ya lu emang kagak berasa kalau bol pecah-pecah. ya kerasa sih Nah, guru. iya, itulah kenapa bol mengkirut. Kenapa bol mengkirut? Karena dia dicuci doang, nggak ditriska. Oh jadi kisut. Ya Allah, parah lu Black. Ada sih Ya dimulai-mulai. lu, Ke Pokari, ke daging apa yang bisa motong? Ya di mana daging mah kagak ada yang bisa motong itu pisau. Ada Black, daging bool. Lah kagak ada guru. Lah itu kalau lu berak emang kagak kepotong. Kagak ngoyor. Nggak mungkin lu bawa gunting lu ceklis kagak dah. Itulah daging yang bisa motong. Masa munjung aja panjang loh. Mana sih? Ini gara-gara ngomong ke situ-situ jadi kenyang cablak. Lu nyampur-nyampurin aja. Mbok mah tepok tangan aja Romi negesin. Daging apa yang bisa motong? Iya. Iya bener juga Iya, ya. iya. Kalau nggak dipotong ngoyor kemana-mana ya. Iyalah, Iya. panjang lah numpuk. Nah kalau dikali mah kuatan ngelilit kaki kita guru. Orang kaget. Terang bulan kan Terang bulan. dikali. Ya ini kaget nih pisang apa tai? Pisang apa tai? Artinya ngomong, kayaknya pisang. Iya. Kata Kayaknya. temennya, tai itu. Terus datang lagi. itu mah pisang. Pisang kali. Nautin. Iya, tai itu. Pisang. Dia pergi jalan berdua, dia Ya. balikin lagi. Kayaknya si pisang tadi ono. Akhirnya dicomot bu dia. Iya. Apa gua kata? Apa? Tai. Hawa malam bu. Emang ribet po kalau ada dia mas saya. Jadi ceramah kagak konsen ada dia rasa. Dah orang cablak diem baik. Iya, rasa dia mau po. Jadi saya nulat ikut-ikutan sama dia. Blak sini dah.
Lo doyan jengkol nggak? Alhamdulillah doyan guru. Pete. Lo doyan mah hobi banget guru. Lo kalau kencing di kamar mandi kan bau tuh. Lo bau banget guru. Itu cara ngilangin baunya gampang di kamar mandi. Pakai obat, Bukan. pakai pewangi, Bukan. pakai apaan? Pakai buah lenca. Masa lencak bisa ngilangin bau? Bisa siapin 2 butir, sumper ke hidung. Hilang baunya plak. Pete, jengkol, kencing biar. Iya kan? Ya, Pak Camat, mohon maaf, saya nggak ikutin salah. Iya. Saya ikutin jadi sama-sama PA jadinya. Apa-apa plak. PA mah sama-sama PA. Yang penting empok-empok pada tawa. Amin. Daripada Jepuyang mikirin lakinya nggak pulang-pulang, tawa aja pok. Laki udah hitam pakai didoain, jangan pakai didoain. Ya Allah putihkan suami saya, jangan begitu. Biarin hitam nggak apa-apa, yang penting keras. Insya Allah. Keras apanya Kemauannya. nih? Oh, ya maksudnya biar jelas untuk Guru. usaha begitu. Amin. Blak. Jadi keras untuk kemauannya kerja untuk membahagiakan rumah tangga. Betul. Biar jelas. Makanya tawa aja pok. Tawa. Orang yang kagak mau tawa cuma 2. Yang pertama, Sakit, yang kedua, utangnya banyak. Melegeg aja. berarti tadi Ibu RT yang main kayak banyak utang. Lah main pasti dah. Ada. Oh begitu aja. Iya. Ilok apa Blak? Dia tadi videonya ada, coba diulang. Ya, mohon maaf ya Guru. Ya. Bu. Selingan dikit. Dia kalau kita nggak ajak ngomong, emang begitu ngomong diri takutnya. Emang kita gila apa? Orang juga nyangka emang lu gila Blak. Iya kan kalau lu nggak gila nggak laku lu. Ya sih kata ketua MUI juga hidup mendingan gila Pak Camat. Iya enak jadi orang gila. Enaknya di mana Guru? Enak kan kalau jalan tengah jalan ya kan. Mau dia gelaksonin. Titit. Titit nggak minggir-minggir ya. Kan ya orang gila. Oh Nggak iya, bakal selamat dong. Selamat Bener. Orang gila. Cakep juga Ustaz Tile ngomongnya. Iya. Iya bener. Kalau orang bener? Orang bener mah marah udah melomelin. Bego lu, goblok lu tengah-tengah gitu. Iya, Kalau yaudah. orang gila mah enggak lah. Karena Nih gila. lagi jalan dia masuk aja ke rumah orang dia makan ya. Iya. Itu orang gila. Oh siapa yang masuk dalam? Cablak. Iya. Oh biarin dia mah? Gila. Gila. Iya. Iya. Biarin aja mah gila. Kalau orang bener? Orang bener mah langsung ditangkap dikata maling. Iya, lalu kan gila biarin deh mak kasih makan ya gitu. Saya kebatan gila nih tadi nggak dikasih makan Guru. Udah tenang aja Blak, udah disiapin noh. Alhamdulillah nasi sama ayam. Bukan Apaan? potongan. Potongan daging. Potongan udah ada. Ya daging. Potongan balok. Bu. Terus ya ceritanya bagaimana tuh? Nabisa dimintain tolong atau Nabisa jangan sama gua, jangan dah. Gue juga ribet. Gue mah kesian, Nabi paling susah. Bapak nggak punya, bini nggak punya. Makanya jomblo seumur hidup Nabisa po. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Itu teman kita pastor nggak kawin dia. Ngikutin Nabisa. Kalau kita kan lain, sayang-sayang ya. Iyalah, masa punya perabotan nggak dipakai. Wah. Masya Allah, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ibu sujud di hadapan Allah tuh Nabi sujud. Apa kata Allah? Muhammad angkat kepalamu ngomong minta apa? Ya Rob izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Rasulullah manggil-manggil kita ummati ana laha ummati ta'ali ummati, umatku sini sini. Rasulullah manggil kita. Alhamdulillah Nabi manggil kita po. Cuman yang dipanggil di hari kiamat nggak sembarangan orang bang lah, enak aja ada mereknya, ada tandanya lah. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan lah. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang nggak sembahyang?
Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat bang. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Pebangatan hitam? Bukan, karena sering kena air Maulid. Sukses malam ini. Musola yang akan jadi masjid kita Nurul Huda semakin penuh isinya. Di musola Masjid Nurul Huda kita nih, Masya Allah, saya yakin sholat Jumat, sholat subuhnya terutama jamaahnya penuh, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 Lurah Wardi itu udah ngasih kabar. Di sini ada yang tarhim 3:30. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah. Sama enggak? Di kampung saya mah di sini sama. Kampung saya begitu, Pok. Sama di sini subuh. Bangun. Hah? Kagak. Kalau enggak bangun juga marbot bilangin cara banguninnya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, subuh. Pasti bangun laki kita, Pok. Siapa yang matinya lo? Bininya ngomong, lo yang mati bang. Kagak bangun-bangun subuh. Maka ini maulid sukses berhasil. Ayo kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Sesuai tema kita, mempererat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, kesatuan bangsa. Masjid musola simbol demokrasinya umat Islam. Di Masjid Nurul Huda ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk Masjid Nurul Huda, copot sendal, buka sepatu. Aturan itu. Nggak bisa diganggu gugat. RT masuk masjid, copot sepatu T. RW masuk masjid, buka sepatu W. Lurah masuk masjid, copot sendal. Rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Pak nih Pak, orang apa yang mat-mat aja nih. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Pok. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep ngulon. Nah, dia dari mana? Dia dari Wetan itu, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan ngomongin warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Warna kulit begini kita kagak pesen kok. Jangan ngomongin warna kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen. Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang usil banget itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Ya bang, ya bang. Iya, dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Islam udah mengajarkan tuh persatuan demokrasi. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, ramai masjid kita. Bingung malaikat. Yang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Ya po, yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati lama-lama. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa
Masya Allah, demokrasi di masjid luar biasa. Kalau semua sudah masuk ke masjid, ayo sholat jamaah terapin. Syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ya aja lo. Makmum siapa aja, Bo? Pak Ustadz dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum, emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Itu beda enak guru. Iya lo tibang makmum mah nggak ngapa-ngapa. Pak Ustadz tapi kan dia bacanya nggak fase. Boleh emang jadi makmum? Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sholat bang. Dulu kejadian tahun jebot. Bener po, ada 4 orang goblok. Bego, blow on, tolol, PA, minum es ditiup. Itu orang PA tuh, dia kira ngebul panas ditiupin tuh es. 4 orang goblok sholat di musola nih, musolanya udah tua, atasnya pagar tikus mulu isinya. 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus. Kaget imam, tuh tikus jatuh. Mau atahiyat kagak jadi. Batal nggak Pok? Lah batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, menegur imam, men nggak ngerti caranya, dia nyolek. Lagi sembahyang jangan ngomong. Berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah kan nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Harusnya temennya yang 1 kan selamat ini dia. Jangan nyaut kencang banget. Untung gue diem aja. Nah, ini orang PA. Maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, kelar maulid. Rasulullah diutus ke muka bumi, nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Masjid syiar, alhamdulillah, pengajian rame. Ini kalau ngaji kumpul begini, Masya Allah luar biasa bang. Pok, ngaji udah nggak ada dah. Ngaji aja udah ngaji. Ngaji nggak ada batas waktunya, jangan pakai ngomong ntar tua-tuaan, jangan. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi berarti habis sudah, mujur ngalor, mau amil di bedong, mati dah. Hati-hati mau amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Ya, macam-macam mau amil. Bu. Ngaji aja kumpul kita di pengajian, dosa dirontogin kita ngaji, dosa diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa aja, tibang bawa, apa susahnya? Guru kebet. Lu ngikutin guru tutup. Mata guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa sih po? Gue kebet doang, lu nanya lagi. Datang aja, pahalanya gede po ngaji. Kenapa? Karena kita ngaji, dosa dirontogin, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat. Boro-boro. Membayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama udah dia. Dia kalau jadi imam kan lama banget ini, gedeg banget lama-lama. Pindah kita terawih. Kecuali imam yang cepat, favorit itu udah tuh, nah gue demen nih. Dia kalau jadi imam kan cepat banget nih baca usoli, kalau pakai usoli lagi sembahyangin Allahu Akbar, dolin, Allahu Akbar, malih, wa minallah ta'ala ni malih. Bilang nenek nyungsep juga dia. Jangan cepet-cepet lah. Pahalanya gede, dosa dirontogin, silaturahim kita nyambung, amin. Ini kita kalau nggak ada pengajian, jarang kumpul kita di pengajian, jarang kita silaturahim, jarang kita ketemu begini ya Pok. Lah iya, ini kita bisa mandang wajah guru kita, ibadah, kumpul begini, dosa dirontogin, pahala dapat, silaturahim nyambung. Orang yang rajin silaturahim, umurnya panjang, rezekinya murah. Amin. Rezekinya murah. Ama mati rada jauh, tuh rajin silaturahim. Padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatannya tanggal 5 Oktober 2025. Hari Minggu malam Senin saya berangkat ke Ciater. Kampung Rawakalong sono, Gunung Sindur. Mau ngapain ke sono kata Allah? Tuh malaikat Israel ditanya, mau nyambut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang ada catatannya? Udah ada nih. Ya udah berangkat lo, hati-hati salah cabut. Berangkat ke Ciater sini. Pas mau dicabut orang yang nggak ada di rumah.
Israel laporan, ya Rob orang nggak ada di rumah, kemana? Kata tetangganya pergi muli di lapangan dekat musola Masjid Nurul Huda. Oh jangan, kata Allah, jangan dicabut, orang lagi ngaji dengerin ceramah. Tunda, tuh ditunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Ini Romana kagak ada yang pulang. Ntar jadi pada kagak balik. Ya Pak Kades repot. Ya Allah, luar biasa po ditunda. Dengar ceramah di alhamdulillah ntar malam mau bangun tahajud. Lagi tahajud kagak jadi lagi ya Rob. Orang tahajud ini tunda aja ntar subuh. Tuh, lagi sholat subuh dia ingat ntar sebelum masak mau sholat duha dulu nih doain laki saya ngojek. Sholat duha deh, ya Allah rezeki saya, laki saya lagi ngojek nih, kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih banyak yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh po doa ada ngapanya. Tuhan juga dengar udah nggak jadi lagi Israel. Ya Rob orang lagi sholat duha doain lakinya, jangan dicabut. Kata Israel, saya kelamaan ya Rob ini charter. Nah dari malam saya belum dapat boleh-bolehan. Udah pindah. Akhirnya pindah po, dia ke sono langsung ke Bojong Sari. Wah. Ya Allah, alhamdulillah. Umurnya panjang, rezeki murah, ama mati rada jauh. Datang kemari ketahuan rezeki kita tuh dikasih nodo di depan snack ya kan, dalamnya kardus tuh, dalam kardus apa isinya, ada lemper, ada uli, ada dodol, ada rengginang, apalagi di situ tuh banyak pokoknya. Ada pisang, ya ada kue pepe, ada risol, semua ada situ. Malam ini kita makan, besok pagi kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dikau pergi. Baru jatuh langsung kita siram. Itu untung yang kelihatan yang Allah kasih. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus. Pahala Allah kasih begitu besar. Ini kita ngaji begini. Pak Ustadz saya kan pengen buat ngaji repot banget. Repot banget. Ngomongin repot siapa juga repot po. Semua juga orang repot, emang lu doang repot. Dari masih muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Karena kita semuanya dibatasin waktu hidup. Hidup lagi jalanin waktu tapi dibatasin waktunya. Makanya pentingnya waktu, jangan sampai sia-siain waktu. Jangan sampai kita sia-siain karena waktu itu Bu sangat berharga. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Artinya kita lagi jalanin waktu. Setiap waktu kita jalanin dibatasin sama Allah waktunya. Makanya saking pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Kita nggak lama tinggal di teater. Enggak lah, makanya Rasulullah bilang, Bu ini kudu kita ingat-ingat. Rasulullah ngomong, apa kata beliau? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Ini Nabi yang ngomong. Nyontoh Nabi cuma 63. Umat-umat yang lain umurnya panjang. Kenapa? Karena Nabi Adam dikasih 1000 tahun umurnya. Rata-rata terus 1000 tahun ke bawah. 950 tahun Nabi Nuh umurnya. Rata-rata semua umatnya segitu. Lah kita umat yang terakhir, umat baginda Nabi Muhammad 63 nyontoh Nabi. Dikasih jatah tinggal di dunia 63 Nabi po, 63. Maka kalau kita nyontoh Nabi segitu doang jatah kita bang. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Lah harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, membuat aja udah. Lah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Tiap tahun nambah umur kita. Apa yang nambah? Bilangannya doang nambah po. Ulang tahun dah, ya kan? Bilangan doang nambah. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Manfaatin. Untuk apa? Takorup kepada Allah. Jangan sampai disindir kita sama lagu qasidahan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis
percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, judulnya itu surga neraka, yang nyanyi Subro Al-Farisi. Buka YouTube makanya. Paceng sih, paketan goceng jadi kagak kebuka. Hahaha. Bu, ini kita lagi dikasih kesempatan oleh Allah, mumpung masih sehat, ada kesempatan, manfaatin. Ini maulid karena kita cinta sama Nabi, makanya kita peringati maulid malam ini, Ibu. Bukan sekedar kita peringati kelahiran Nabi, sejarahnya kita baca, rawi kita baca. Tapi apa? Selesai itu kita peringati pula hijrahnya Nabi. 12 Rabiul Awal, lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi. Kita juga pengen hijrah. Rasulullah dari Mekah dan Madinah bersama umat Islam, hijrah. Itu pelajaran buat kita. Kita juga pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, 12 Rabiul Awal kita peringati wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan buat kita juga, karena kita semuanya tidak akan kekal di dunia ini. Mula-mula di alam arwah, dari alam arwah nggak kekal, pindah ke alam arham, alam kandungan, alam rahim. Berapa lama di situ? 9 bulan rata-rata. Ibu, ada yang 13 bulan, yang bunting kebo, yang langsung keluar kumisan. Kelamaan ngetem di situ. Ternyata nggak kekal di alam rahim, pindah lagi ke mana? Ke ciater. Di ciater juga nggak lama, kita pindah lagi, nggak kekal. Kenapa? Karena ciater ini di dunia ini kita lagi transit, lagi ngerantau. Yang namanya ngerantau pasti ingat pulang. Orang ngerantau itu pasti ingat pulang, Bu. Kalau ada orang ngerantau nggak ingat pulang, itu mah bahaya. Semuanya kita bakal pulang. Makanya Allah bilang telah berpulang ke rahmatullah. Pakai bahasanya pulang. Kenapa pakai pulang? Karena bahasa pulang itu enak. Orang pulang. Ya Bu. Dulu zaman kita sekolah SD ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girangnya luar biasa kita, hore, lompat dari atas meja manggul kempek. Kenapa kita girang? Karena boleh pulang. Pulang enak sebenarnya. Pulang haji enak nggak? Enak, diumumin sama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah seminggu lagi kita akan balik ke tanah suci, ke tanah air. Semuanya kebayang udah bang, genteng rumah kita udah kebayang. Kenapa? Girang pulang dari tanah suci ke tanah air, disambut di bandara, disambut di asrama haji, diarak sampai rumah, bang, dipasangin petasan, kayak gamis, udang igel, wangi banget, dibeliin kasur baru, spray baru, duduk di situ. Temennya datang dia ceritain Mekah Madinah, temennya datang dia ceritain Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai lepas sembahyang. Girang ketemu keluarga, alhamdulillah. Pulang mudik enak nggak? Enak lah, orang ketemu sama keluarga dibela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, 4, nyampe ke Brebes, ke Tegal. Kenangannya indah, Lebaran terasa indah. Di mana? Di kampung. Girang, orang pulang mah gembira. Setelah kita tinggal di dunia ini, kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu, ini lempengan ini ngomong enak rada berat ini mak. Kenapa berat Ibu? Karena masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum, kita lagi nyari bekal. Kalau kita berangkat juga nggak bawa bekal, bakalan sengsara di tengah jalan, banyak pemeriksaan. Kalau bekalnya banyak, kita berangkat, insya Allah disambut oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah.
Yuk perbaiki ibadah kepada Allah kelar maulid. Perbaiki akhlak kita. Yang kedua, disuruh perbaiki akhlak kita dengan sesama kita. Kita adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Ya po, jangan kita ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak tuh, semua kita perlu bantuan orang. Kerjaan apapun pasti perlu bantuan orang. Janganan kerjaan yang berat, bangun masjid, bangun musola, berat itu kok. Kerjaan bang yang paling enteng ketawa. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau tawa sendirian. Ya kan, ya kan, ya kan. Apalagi kita bangun masjid, bangun musola perlu bantuan orang. Ketawa yang kagak pakai modal perlu bantuan orang. Bener bu? Saya ngomong begini karena ada empok abang yang dengerin. Empok abang ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup kan saling perlu. Bukan berarti kiai penceramah mau balik lebih hebat dari jamaah. Salah besar itu. Saya mah biasa aja. Kita sama kok. Bener po? Walaupun saya ceramah sini 3 jam sampai subuh. Cuman yang dengerin gak ada. Paling kata kadus, kata RT itu Ustaz udah lama begitu. Kan PA ngomong diri. Hidup kita saling tulung menolong, saling bantu membantu. Maka malam ini Pak Camat udah bilang, Pak Lurah juga udah bilang, kepala desa kita Pak Haji Wardi, Pak Haji Jamaluddin, ya Bu, udah bilang bahwa nanti akan ada penggalangan dana buat masjid kita di depan kecamatan ya Pak Camat. Insya Allah, ayo sama-sama kita bantu. Pak Ustadz, saya nggak punya duit, bantu dengan tenaga. Pak Ustadz, saya tenaga juga nggak bisa dah, bantuin dengan pemikiran. Ya, boro-boro mikir tadi, emang saya kagak sekolah. Ya udah bantuin dengan doa. Doa juga nggak bisa tadi, ya udah bantuin diem aja. Ini kadang-kadang udah nggak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, ngoceh mulu bisanya. Ya, salah itu loh yang betul begitu lah. Yang benar bagaimana? Aku juga bingung. Nah ini yang apa? Makanya kita saling bantu, Bu. Dulu Nabi Sulaiman mau jihad, mobilisasi massa. Semuanya tuh pada datang bang, nyumbang, termasuk binatang nyumbang. Datang gajah, nyumbang kebo. Bener, kebo datang, nyumbang kambing. Kambing juga datang, nyumbang ayam. Ayam datang, nyumbang burung. Burung juga datang, nyumbang belalang. Belalang datang juga, nyumbang semut. Akhirnya gajah ngomong sama belalang. Apa kata gajah? Hei belalang, kecil amat sumbangan lu. Semut, gua nih gajah, sumbangan gua gede kebo. Lagi berantem berduaan, Nabi Sulaiman negor. Apa kata Nabi Sulaiman? Hei gajah, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu, hadiah itu sesuai kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo, wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut juga wajar. Kenapa? Karena belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang nggak wajar, datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, harta banyak, rumah cakep, mobil banyak. Datang panitia pembangunan masjid, ngasih celeng, goceng, lecek buat najong banget. Kayaknya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit, medit, koret. Ntar juga duitnya habis dimakanin sama dokter. Iya, jebur obat, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, emang enak, duit banyak begitu. Jadi kembang balai, makan disuapin, cebok dicebokin, iya. Dijemur dah pakai 7:30 sama kursi roda, 7:30, 8:30 masukin, jemur lagi pagi-pagi, 8:30 masukin lagi. Pas anaknya jemur lupa ngangkat. Main game aja anaknya main game, 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gue belum keangkat. Juga kagak tahu babanya uled. Ini kering lah, makanya kita saling berbagi. Yang punya harta bantu dengan harta. Bu, kita semua sedang berjuang. Yang namanya berjuang kudu punya senjata. Musuh banyak pasti ada. Kalau akar nangka musuh kita, kampak yang maju. Benar? Yang kita hadepin kumis, silet yang maju. Ya kan, ya kan? Ini kan kadang-kadang banyak terbalik. Yang dihadapin kumis, yang datang kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak.
siapa jadi apa udah nggak jelas. Makanya kita saling bantu sesuai kemampuan kita. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita siapin dari sekarang kardusnya, kita keliling nih, dimulain dari saya. Saya kan pakai legging, Bu. Nih ayo Bang Haji, nah, saya ngasih nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih mana kardusnya, ayo kita sambil tawasul. Nih bang, semua tuh biar tuh. Nih ayo sambil tawasul. Ya, anak-anak udah keliling, selawat bang, selawat ya. Ayo coba panitia. Kardus. Nah ini alhamdulillah dikit tuh bang. Ya alhamdulillah buat pembangunan masjid yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya keluarin semua, kelilingin lah bang. Sono jangan di sini doang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Bapak Ibu jangan pulang dulu, baca doa dulu, ntar dulu pulang aja no. Ya. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, kita infakkan, kita jariahkan untuk pembangunan Masjid Jami Jabal Nur, insya Allah dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin.
Dan kita minta kepada Allah agar semua kita diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Doakan juga para orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Beliau semua diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doakan pula guru-guru kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang hari ini dalam keadaan dikasih musibah penyakit, Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Sedia kala insya Allah mudah-mudahan doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan para guru, para kiai, para ustadzah kita diberikan kekuatan. Allah berikan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan para pemimpin kita, aparat kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Lurah, Bapak Camat, dan seluruhnya para pemimpin pejabat kita. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam melayani, mengayomi kita, sehingga dapat bermasyarakat dan maslahat untuk masyarakat, dan insya Allah takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Dan kita minta pula kepada Allah, malam ini kita kumpul, malam ini kita sama-sama duduk bersimpu di sini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar di hari kiamat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih Ibu Bapak hadirin jamaah. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.